Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia di kelas 9, yaitu dengan materi teks cerpen. Tujuan dari pembelajaran pada materi ini diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan teks. Ketiga, menyimpulkan isi cerpen yang dibaca dan didengar. Keempat, menyajikan cerpen secara tertulis dan lisan. Pada materi teks cerpen kali ini akan saya sisipkan pula tentang pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, korupsi itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan dalam bentuk uang, barang, dan sebagainya terhadap suatu negara atau milik perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kemudian pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan diri dan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Berikut ini beberapa contoh pendidikan anti korupsi di sekolah, yaitu ada upacara kenaikan bendera merah putih yang dilaksanakan setiap hari Senin, yang berjalan dengan tertib dan disiplin, serta belajar bersama di dalam kelas dengan disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karangan yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah secara ringkas. Kemudian ada unsur pembangun di dalam cerpen. Unsur pembangun dalam cerpen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang berada dari dalam cerpen itu sendiri. Kemudian ada unsur ekstrinsik, unsur pembangun yang berada dari luar cerpen. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen adalah tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar atau setting, serta sudut pandang. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua biografi atau latar belakang pengarang, kemudian yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kemudian struktur teks cerpen, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Kemudian kaidah kebahasaan di dalam teks cerpen yaitu memuat kata sifat, kata keterangan, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan gaya bahasa, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku. Nah, langkah-langkah dalam menulis cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, menentukan alur atau plot. Kemudian yang terakhir adalah menentukan judul. Sekian untuk materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.